Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Dr. Dwi Renti, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. RSAU Live Webinar kali ini merupakan yang kedua kali diselenggarakan oleh Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Rumah Sakit Husada Utama akan rutin menyelenggarakan tiap 2 minggu sekali. RSAU Live kali ini mengangkat tema strategi menghadapi pandemi COVID-19 bagi penderita diabetes dengan narasumber Dr. Herwiono, spesialis penyakit dalam. Hari ini terselenggara atas kerjasama antara Rumah Sakit Husada Utama dan PT Rose. Informasikan kepada seluruh peserta webinar, nantinya di akhir acara akan terdapat giveaway berupa 5 buah alat cek gula darah aku cek dan bingkisan dari Rumah Sakit Husada Utama yang nantinya akan dibagikan kepada penanya yang terpilih. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar dapat berperan aktif untuk dapat bertanya kepada narasumber. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A dengan format nama, spasi, kota, spasi, nomor HP, spasi, pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki saja ke inti acara pada hari ini, yaitu penyampaian materi dengan tema strategi menghadapi pandemi COVID-19 pada penderita diabetes oleh Dr. Herwiono, spesialis penyakit dalam Vinasim. Waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau saya pakai gini, dengaran enggak? Kalau enggak dengaran, saya copot aja, saya sendirian di kamar. Copot aja ya. Nah, dengar, dok. Dengar, ya, selamat pagi. Di sini kita diskusi biasa, diskusi santai. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Karena negara Indonesia ini, share screen, oke, share, oke. Nah, negara Indonesia ini termasuk negara yang ya dibilang mau maju ya, karena mau maju itu cirinya jadi penyakit yang metabolik, penyakit seperti diabetes, penyakit hipertensi itu semakin banyak. Tahun 90 waktu saya pertama 9 bulan saya jadi dokter, pasien paling banyak itu pasien diare, infeksi, kemudian pasien kolera, saya pernah melihat merawat pasien itu sendiri. Sekarang berubah, rata-rata pasien itu paling banyak adalah pasien diabetes, pasien darah tinggi, pasien dengan dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan lain-lain. Nah, itu sejalan juga ternyata bahwa Indonesia ternyata naik pangkat
naik pangkat dalam peringkat. Kalau dulu kita peringkat keempat, jadi kalau di RT itu dikenal sebagai juara berharapan 1 ya, kalau di Agustusan kemarin, sekarang kita sudah naik jadi juara 3. Sayangnya juara 3 terbanyak untuk diabetes. Ada 5 hal yang kita bicarakan ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan, monggo silakan bertanya. Di forum ini tidak ada yang lebih tahu. Kalau di ilmu pengetahuan itu yang lebih dulu baca, yang lebih banyak baca, itu yang lebih tahu. Jadi kita bisa diskusi. Oke. Fakta diabetes. Tahun 2004, kita masih juara bertahan, juara harapan 1. Di belakangnya India, China, dan USA. Kalau persentasenya, ternyata sama tahun 2004. Dan yang menarik lagi adalah bahwa tahun 2020 ini jumlah penduduk di atas 15 tahun yang terkena diabetes itu jumlahnya 10,9 juta dari 274 juta penduduk Indonesia. Berarti kita bisa asumsi sekitar 7% penderita usia 15 tahun ke atas itu adalah penderita diabetes. Lah, yang prediabetes bagaimana? Prediabetes itu apa? Prediabetes itu belum masuk diabetes, tapi gejalanya sudah ada. Kenapa sih kalau diabetes ini jadi masalah, apalagi di masa pandemi ini? Karena sudah dikenal, sudah dipahami bahwa kalau pada penderita pada masa COVID ini, mereka yang kekebalan tubuhnya bagus, insya Allah resiko terkena COVID yang berat lebih sedikit. Siapa saja yang kemudian beresiko terkena, kalau kena COVID, dia resikonya akan lebih berat. 1, mereka yang usianya lanjut, yang sudah diterima di atas 60 tahun. 2, kalau penderita itu dengan diabetes, atau prediabetes, atau penderita obesitas. Kenapa? Orang obesitas itu mudah sekali jatuh ke diabetes. Penderita dengan gangguan jantung, penderita dengan gangguan paru dan pernapasan, atau mereka yang menggunakan obat-obatan untuk menurunkan reaksi keradangan. Contoh apa? Steroid. Steroid banyak dipakai banyak. Dijual bebas sebenarnya nggak boleh, tapi banyak dijual dan itu digunakan untuk anti nyeri, cuma efeknya adalah naikkan gula darah. Kapan sih kita bilang bahwa penderita itu diabetes? Ada kriterianya. Kita kalau diagnosa diabetes itu nyun sewu enggak gampang, karena kalau kita sudah diagnosa sekali, kita diagnosa penderita diabetes, maka ngapunten pun juga. Sehingga untuk melakukan mendiagnosa diabetes tadi, ini kayaknya mungkin gambar apa ya, unstable kayaknya. Oke. Untuk mendiagnosa tadi, ada beberapa kriteria. Monggo kalau jenengan punya gejala-gejala ini, monggo mulai hati-hati. 1 adalah nyun sewu, poliuri istilah kami itu adalah kencing semakin banyak. Loh kok bisa? Kalau kita gula darah kita di atasnya 160, sebagian akan masuk ginjal, sebagian dikeluarkan lewat urin, dan gula dalam urin itu akan menarik cairan, karena itu penderita kencing manis, kencingnya banyak. Kadang kalau waktu pagi dan siang tidak dirasakan, tapi yang dirasakan terutama malam hari, karena sering terbangun karena harus, mohon maaf, ke kamar mandi. Kemudian karena kencingnya banyak, penderita itu haus. Gejala kedua. Setelah mengalami polidipsi tadi, minumnya banyak, karena sel tidak bisa menggunakan gula sebagai bahan bakar, maka cari sumber lain. Sumbernya apa? Sumbernya bisa dengan kolesterol, trigliserida, dan lain-lain. Jadi penderita dengan kencing manis, kalau tidak terregulasi, penderita ini akan makannya banyak, gulanya tinggi, tapi tambah kurus, itu gejala keempat, penurunan berat badan. Kalau ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 1 bulan, be careful, itu tanda bahaya sebenarnya. Bukan hanya tanda bahaya kalau ini diabetes, tapi semua penyakit kronis, penyakit nyun sewu, mudah-mudahan tidak ada yang kena, tumor, kemudian penyakit autoimun dan lain-lain, itu akan menurunkan berat badan lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya ada berat badan dari 70 kemudian turun jadi 60 dalam 1 bulan, jangan senang dulu. Itu bisa berarti something wrong. Okay?
Kemudian kalau ada gejala tadi, ditambah 1 dari 3 gejala ini tadi. Gula darah acak, jadi tidak makan, cek gula di atas 200, gula darah puasa di atas 126, gula darah 2 jam setelah makan di atas 200. Salah satu aja sudah cukup. Penderita kencing manis kadang-kadang datang dengan keluhan lagi, kadang kesemutan. Kesemutan terutama di kaki. Itu karena apa? Kalau kadar gula tinggi, kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, darah menjadi kental. Kalau darah jadi kental, bayangkan aja kalau misalnya di kota Surabaya, pusatnya pompa PDAM itu misalnya di dekat rumah sakit ini ya, di Dharma Husada. Maka kalau alirannya PDAM itu kental, maka yang paling menderita adalah yang paling jauh. Di mana? Tandes, misalnya rungkut atau mana. Nah, yang paling jauh dari jantung kita apa? Kaki. Karena itu penderita dengan diabetes, kadang datang ke kami itu bukan dengan keluhan, saya kencing manis, bukan. Datangnya keluhannya biasanya kesemutan, kadang sering kencing bolak-balik dan lain-lain. Ya, itu tanda-tandanya. Kriterianya ada, sebenarnya ada banyak, tapi kita kelompokkan jadi 4. Tipe 1 itu dari lahir. Jadi dari lahir nggak bisa bentuk insulin. Dari lahir harus pakai insulin. Loh berarti bahaya dong. Memang bahaya, tapi bisa bertahan. Ya, insya Allah bisa, kita masih bisa ikhtiar. Gimana caranya? Dengan menggunakan insulin. Sampai kapan? Ya, sampai seumur hidup. Ini mohon maaf, nggak bisa lepas insulin. Ada yang bisa bertahan, ada yang main Catwoman itu, yang main di Avenger. Nah, kalau penggemar film masih tahu deh. Kalau nggak tahu berarti bukan penggemar film kayak saya. Nah, kalau di Avenger itu dia yang main Catwoman itu dia pakai insulin sampai sekarang. Dan dia umur 46 tahun dia sempat hamil dan berhasil dengan insulin juga. Kalau tipe 2 itu yang terjadi di usia 30 ke atas. Kalau dulu 40 ke atas, tapi karena pola hidup kita berubah, 40 tahun ke atas dia akan keluar. Kalau tipe 2 itu pertama tidak perlu insulin dulu sebenarnya. Pertama ngatur olahraga, kemudian ngatur dietnya, kemudian pola hidupnya. Nah, kalau misalnya sudah poin tertentu, kadang-kadang kita harus menggunakan insulin. Tipe lain ada banyak seperti gestational diabetes. Gestational diabetes itu timbul pada waktu ibu hamil. Karena orang kalau hamil memang dirubah oleh plasenta atau ari-ari bayinya supaya ngenain bayinya, nggak ngenain ibunya. Gula dinaikkan, tekanan darah dinaikkan, badan ibunya ototnya sendinya dilemahkan, tujuannya biar gampang keluar, ususnya dipelankan, karena itu jangan durhaka sama ibu. Ini perjalanannya. Apa sih yang terjadi waktu diabetes? Ini kalau normal. Yang biru ini adalah gula. Normal, gula ini dia bisa masuk ke dalam sel melalui reseptor. Nah, reseptor ini dia perlu kunci. Jadi bayangkan kayak ada ruang itu adalah sel tadi. Di dalam sel itu ada pintu itu perlu anak kunci. Nah, anak kuncinya itu insulin. Kalau pada tipe 1, anak kuncinya nggak ada. Karena pankreasnya nggak bisa bentuk insulin. Jadi akhirnya kita harus pakai insulin terus. Mulai dari bayi biasanya. Kalau tipe 2, insulinnya itu ada, tapi pintunya nggak bisa buka. Ini tipe 2. Akibatnya, ini kalau tipe 2, energinya kurang. Sehingga selnya kelaparan. Akibatnya gula darah di dalam pembuluh darah itu tinggi. Kalau diperiksa, ada yang sampai 400, sampai 600, bahkan saya ada pasien yang sampai 1000. Gula darah. Normal berapa? Di bawah 200. Akibatnya, darahnya jadi amat sangat kental. Karena kental tadi, maka itulah kenapa penderita dengan diabetes yang diserang itu adalah pembuluh darah. Dan itulah kenapa pada penderita dengan diabetes kadang gulanya tinggi tapi dia masih lapar. Ini mekanismenya. Ini mekanismenya, saya gambar. Nah, sama. Dia masuk, ini gula ini yang putih adalah gulanya. Dia mestinya harusnya masuk melalui kanal transporter tadi. Tapi karena tidak bisa, maka karbohidrat yang maksudnya karbohidrat itu kalau kita makan di sini di mulut itu mulai diserap lewat enzim amilase. Kemudian masuklah dia ke liver. Di liver kemudian dia akan dirubah sebagian menjadi kalori. Dan kalau tidak bisa mendapatkan dari karbohidrat, maka badan akan mencari dari sumber lain yaitu lemak.
Itulah kenapa kadang-kadang pada pasien dengan diabetes, beberapa kali yang kita ketemu, kita diskusi di rumah sakit, beliau ngendiko, saya sudah tidak makan, saya sudah puasa, tapi gula darah saya tetap tinggi. Karena apa? Anak kuncinya kurang. Kuncinya nggak bisa buka. Jadi gula di luar itu tinggi. Tapi di dalamnya nggak bisa masuk. Dan itulah kenapa kalau pada penderita dengan diabetes, kemudian lemaknya jadi naik. Jadi jangan kaget orang dengan diabetes, biasanya kolesterolnya ikut naik. Kalau kolesterolnya sudah naik, karbohidratnya, gulanya sudah naik, maka asam uratnya ikut naik. Kalau dua-duanya sudah terjadi, maka biasanya ada darah tinggi. Jadi seperti bayangkan kayak kereta api, gerbong lokomotifnya itu diabetesnya. Belakangnya itu ada kolesterol tinggi, belakangnya ada hipertensi, belakangnya lagi ada asam urat dan lain-lain. Jadi kalau ada penderita dengan asam urat, dengan penderita gula darah, kita tidak hanya mengobati asam uratnya aja, tapi kita juga harus mengobati sumbernya. Ini mekanismenya. Nah, sekarang ini yang menarik nih. Sejak bulan Maret, Indonesia kedatangan tamu. Sayangnya tamunya itu nggak pergi-pergi sampai sekarang. Coronavirus itu sebenarnya SARS, kita udah kenal sebenarnya. SARS itu pertama ketemu tahun 2002. Dinyatakan ketemu 2002, kemudian 2012 itu ada lagi Middle East Respiratory Syndrome, sekarang ada lagi coronavirus disease novel. Kenapa dibilang novel? Karena ini sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru, maka badan kita ini belum kenal. Badan kita ini ada pertahanan. Pertahanan tubuh itu adalah dari antibodi kita. Dari sel imunitas kita. Nah, sel imunitas kita itu punya memori, ibarat kalau misalnya dilala ada virus campak masuk ke badan kita, sudah siap, dia udah kenal. Oh, ini bahaya. Ini ini virus campak, disikat sama kekebalan tubuh. Tipes masuk, sikat. Masuk lagi misalnya, katakanlah virus herpes, sikat. Dilala, yang masuk sekarang ini adalah coronavirus yang belum dikenal oleh badan kita, oleh badan manusia. Karena itulah, buat coronavirus tadi, masuknya kayak jalan tol. Kalau seorang sudah terinfeksi, maka lebih mudah dia berkembang biak di dalam badan. Pada penderita diabetes, sama seperti penderita yang dengan komorbid lain, usia lanjut, jantung, dan lain-lain, maka penderita-penderita ini lebih beresiko, komplikasinya lebih banyak, dan waktu untuk sembuhnya lebih lama. Dan komplikasinya lebih berat. SARS COVID, ini mulai kita kenal pertama, sebenarnya sudah lama kok, 2002 yang pertama. Tapi yang pertama, yang untuk tahun yang 2019 ini, Desember, mulai ada tanda lampu kuning itu di Wuhan 2019 Desember. COVID menular melalui saluran nafas yang paling banyak, 90-95%. Jadi pertama kali misalnya seorang ada yang bersin ya, kemudian misalnya kalau kita pakai masker, saya pakai masker, orang lain tidak pakai masker, resiko saya terkena itu masih tinggi, 5%. Kalau dua-duanya pakai masker, maka resikonya di bawah 1,5%. Dua-duanya tidak pakai masker, 70% resikonya. Yang terjadi adalah begitu dia masuk ke paru-paru, dia melekat pada reseptor namanya ACE salah satunya, angiotensin converting enzyme. Nah, kalau sudah masuk ke reseptor tadi, maka paru-paru itu dipenuhi cairan. Gampangnya kalau ketika diisi dengan cairan, akibatnya oksigen tidak bisa diserap karena cairannya penuh. Inilah kenapa pada penderita dengan COVID seringkali didapatkan gejala utama itu batuk-batuk dengan riaknya yang banyak. Ini sebabnya. Dan sebenarnya penularan pertama seringkali ditemukan itu di atap langit-langit hidung. Itulah kenapa kalau kita lakukan swab-nya itu kita ambilnya di bagian agak dalam. Jadi bukan tempat biasa. Kalau ngambil biasa mungkin di sini Nyon Sewu ya, dari sini samping. Tapi kalau ini tidak, agak pendongak segini dan ini agak masuk sampai ke dalam. Tujuannya adalah di langit-langit ini. Itu pun swab itu tidak menjamin 100% ya teman-teman. Swab itu hanya 71% sampai 75%. Apalagi kalau sudah lebih dari 1 minggu. Karena biasanya virus ini sudah berkembang, dia turun. Turun masuk ke
saluran nafas atas sampai ke paru-paru. 90-95% penularan adalah melalui saluran nafas. Sisanya dari mana? Kita sendiri kadang-kadang. Kucek mata. Upil-upil. Kemudian nyentuh muka. Benerin kacamata, itu juga. Karena itu memang sekarang ini kita harus merubah kebiasaan baru. Biasanya saya pernah lihat ada semboyan, biasakan yang tidak biasa. Pencegahannya, kita bagi dua. Ini saya bicara general, semuanya. Jadi bukan hanya penderita diabetes. Sebenarnya ada dua, sebelum dia masuk tubuh dan setelah masuk tubuh. Sebelum dia masuk ke badan, yuk kita lihat gimana sih dia kok bisa menularnya kok gampang. Virus SARS itu dia berkembang kemana-mana, dia berjalan kemana-mana, sampai dia menemukan tempat yang nyaman buat dia untuk masuk ke dalam sel. Virus ini tidak bisa berkembang biak kalau dia tidak masuk ke dalam selnya. Dilalah yang cocok adalah sel manusia. Ada laporan sel ditemukan pada kelelawar, tapi kelelawar itu ternyata dia imunitasnya bagus untuk virus ini. Tapi dia jadi pembawa. Nah, kalau dia sudah terikat dengan spike protein, jadi namanya kayak reseptor kayak pintu gini ya, dia sudah nempel. Nah, berarti dia sudah siap untuk masuk. Kalau dia sudah masuk ke dalam sel, maka virus yang satu tadi, dia akan menggunakan bahan-bahan yang ada dalam sel badan kita untuk membentuk ratusan, ribuan, bahkan jutaan virus baru. Itulah kenapa pada penderita dengan virus apapun juga, bukan hanya virus SARS, bukan hanya coronavirus, virus influenza dan lain-lain, gejalanya biasanya lebih menonjol lebih heboh daripada infeksi bakteri. Pasien akan datang dengan panas melonjak tinggi, nyeri semua, dan lain-lain. Kalau pasien dengan infeksi bakteri kayak typhoid fever, kayak penyakit bakteri lain, itu naiknya pelan-pelan. Tapi kalau orang dengan infeksi virus, khasnya adalah jedek naik tinggi. Cuman sekali lagi, ada satu yang khas pada SARS, ada coronavirus. Kalau yang virus yang lain menyebabkan panas bisa sampai 37,5 ke atas derajat Celcius, pada penderita dengan coronavirus kadang-kadang 37,3, 37,4. Sehingga kadang-kadang penderita hanya bilang, saya hanya sumer. Tapi ada tanda-tanda lain. Tanda-tanda yang khas adalah dari foto ronsen. Karena itu kalau ada panas, sekarang kita periksakan foto ronsennya. Apakah semua orang kena coronavirus akan mesti harus sampai lama di rumah sakit? Tidak. 40% sampai 60% itu dia OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala nggak ada gejala apa-apa, nggak ada. Cuma dia bisa menularkan. Iya bisa. Karena itu sekarang ini kalau di teman-teman, apalagi yang punya diabetes atau sudah usia mendekati 50 kayak kita ini, tolong usahakan protokol COVID-nya tetap. Saya tadi tidak pakai masker karena saya di ruang ini sendirian. Tadi ada yang mau ketemu saya pakai masker. Sudah keluar, oke, lepas lagi. Karena apa? Kalau di sini saya aman. Tapi kalau di rumah sendiri, asal tidak ada yang kena penyakit curiga SARS dan lain-lain, insya Allah aman. Tapi tetap protokol COVID. Ayo kita bicarakan di sini. Nah, kalau sebelum masuk tubuh, pertahanan yang utama itu adalah sekarang bayangkan misalnya ya naudzubillah. Misalnya saya barusan tadi dari ruang perawatan penderita COVID. Maka saya menggunakan hazmat ini. Saya menggunakan maskernya saya double, saya pakai face shield, dan kalau saya pakai, nah, kayak alien gini. Tujuannya supaya apa? Ini pertahanan. Pertahanan supaya kalau misalnya ada droplet aerosol, ada misalnya yang batuk atau apa bertebaran di udara, kalau dia nggak nempel ke kulit saya dulu. Dia nempelnya di baju saya. Kemudian, loh katanya kalau kulit nggak bisa. Iya, kalau kulit intak kita ini, dia nggak bisa masuk. Tapi kalau kulit kita ini kemudian di sini ada virus, naudzubillah, kemudian misalnya saya ucek-ucek, kena saya. Seorang teman saya, satu angkatan, kenanya itu gara-gara dia kita tanya, loh kamu apakah merawat pasien dengan COVID? Iya. Apakah kamu tidak cuci tangan dan lain-lain? Dia ingat-ingat lama-lama, dia cuma ingat sekali saja dia lowong ya. Waktu itu dia dari ruangan, matanya gatal, dia ucek-ucek. Itu aja.
Tidak bisa nembus kulit utuh, tapi bisa masuk lewat selaput lendir yang tidak ada keratin. Keratin itu ini loh, lapisan ini. Lapisan kulit ini kita bagus loh. Kalau misalnya ada darah penderita HIV, tetes, tis, masih utuh, tidak tembus. Bismillah. Kalau berani coba, saya tidak berani coba sih. Tapi teorinya tidak bisa. Nah, tapi kalau misalnya selaputnya nggak ada lapisan keratin, misalnya mana? Mata, mulut, hidung. Masuk dia. Dan setiap jam ternyata kita menyentuh wajah itu 23-25 kali. Seperti saya pakai kacamata gini, ini sudah masuk satu ini. Dan faktanya coronavirus tidak bisa bertahan dengan sinar matahari. Cuma saya tekankan dikit ya. Sinar matahari itu memang bagus, tapi ultraviolet ada A, B, dan C. Yang sinar ultraviolet yang bukan tuh yang bagus buat kita adalah A. A itu terjadi kalau pada jam-jam tertentu, di mana matahari sinarnya harus menempuh lapisan ozon dan lapisan atmosfer lebih tebal. Jadi pada jam-jam tertentu, durasinya di bawah jam 7 pagi atau sore jam 4 ke atas. Nah, kalau misalnya di atas itu, jam 7 sampai jam 10, itu sinar ultravioletnya B. Untuk coronavirus bagus. Bagus, coronavirusnya mati. Tapi resiko buat kita juga tinggi. Di atas jam 10 sampai jam 2, kalau kita bicara tentang pembasmian coronavirus, bagus. Tapi ya gitu, efeknya bisa resiko kanker kulit. Jadi nyun sewu, maaf. Kalau teman-teman mau berjemur, jangan di atas jam 10 sampai jam 2. Itu panasnya itu kalau orang Jerman bilangnya ngentang-ngentang. Hati-hati. Jadi resikonya ke kanker kulit dan lain-lain. Bisa nggak kita manfaatkan sinar matahari itu? Bisa. Sebagian dari alat-alat APD saya jemur di jendela sebelah. Tujuannya apa? Biar dia kena panas. UVC, ya kan bukan kena saya. Masker, disarankan memang masker kalau three-ply kayak gini, yang 3 lapis kayak ini sebenarnya bagus. 95% bisa menghalangi coronavirus. Kalau saya ada masker kain, bisa nggak? Masker kain sebenarnya bisa kok. Cuman harus ditambah dengan physical distancing dan lain-lain. Kemudian cuci tangan. Kemana-mana bawalah cuci tangan. Kalau ada cuci tangan dengan sabun silakan. Kalau nggak ada saya pakai ini. Saya tutup ya soalnya ada namanya. Sorry. Nanti pikir iklan aku. Oke. Cuci tangan sebenarnya dengan sabun aja sudah bisa menghilangkan karena sabun itu sifatnya dia menghancurkan lemak. Sedangkan dinding virus, coronavirus yang dari RNA, itu terdiri dari lipoprotein. Jadi ada lemaknya, ada proteinnya. Jadi lemaknya itu dihancurin. Cukup sebenarnya dengan itu. Nah, kalau sudah kadung dilalah masuk ke badan, maka yang bisa melawan adalah sel kekebalan tubuh kita. Sel kekebalan tubuh kita itu dia membentuk 2 tentara. Satu antibodi, yang antibodi itu mengenali, oh ini musuh kita, oh ini teman kita. Yang kedua adalah sel eksekutor. Eksekutor itu yang melahap, mencaplok si virus yang ada dalam sel tadi. Dilalah, kalau pada penderita diabetes, kekebalan tubuhnya lebih rendah. Kenapa? Karena gerak sel darah putih tadi, yang dia harus mengejar virus tadi, mencaplok virus tadi, dia kalau misalnya gula darah di atasnya 200 mulai melemah. Bahkan dikatakan di atas 250, kekebalan tubuh itu sudah lumpuh sebenarnya. Karena itu, pada penderita dengan diabetes, tolong rutin cek gula. Nah, kalau masa tiap hari diperiksakan, kalau kita belajar dari American Diabetes Association, dari European Society untuk diabetes, itu juga sama. Mereka menganjurkan pemeriksaan itu minimal, mereka mintanya, itu 7 kali loh sebenarnya. Pagi bangun tidur, sebelum makan pagi, setelah makan pagi 2 jam, sebelum makan siang, 2 jam setelah makan siang, dan seterusnya. Tapi nyun sewu, ibu saya sendiri juga diabetes. Kalau saya minta sekian, aduh, kasihan saya. Karena itu minimal. Yang ini kita minta, itu adalah pagi harinya dengan bangun, belum makan, sudah sholat subuh, cek gula. Ini kita bisa lihat adalah gula darah seakan-akan gula darah puasa. Ini menunjukkan basal kita. Jadi tanpa makan pun ya gulanya sekian. Kemudian 2 jam setelah makan malam.
Ada dua manfaatnya kenapa 2 jam setelah makan malam. Satu, kalau 2 jam setelah makan malam, kita bisa melihat 2 jam PP-nya bagaimana. Apa efeknya, bagaimana kemampuan insulin badan kalau ada makanan masuk. Kedua adalah, jadi penderita diabetes itu habis makan nggak langsung tidur. Karena kalau kita habis makan, 40 menit dari kita makan, gula sudah mulai dipecah. Kalau kemudian kita tidak menggunakan sebagai untuk aktivitas, maka gula itu akan numpuk dan dia akan menjadi tambah tinggi gulanya. Itulah manfaat kedua. Kalau misalnya nyun sewu, saya di rumah belum punya. Ada satu cara yang bisa jenengan lihat. Ingat bahwa gejala paling awal itu adalah sering kencing. Jadi kalau jenengan sering kencing, kemudian mohon maaf kalau di air seninya itu kemudian berbusa. Itu dua kemungkinan loh ya. Satu bisa karena ada protein yang keluar, mestinya nggak boleh. Kedua, karena gulanya tinggi. Jadi kalau misalnya kencingnya banyak, pagi malam kencingnya banyak, kalau sempat tolong paginya cek gula. Kemudian aliran darah penderita diabetes itu jadi lambat. Sekarang bayangkan, misalnya di satu tempat, misalnya virus itu masuk di saluran pernapasan atas. Maka badan itu akan memanggil bala bantuan dari tempat lain, sel darah putih dari tempat lain dipanggil supaya menyerbu barengan ke lokasi tadi. Nah, kalau pembuluh darahnya itu aliran darahnya lambat, kayak penderita diabetes, alirannya jadi pelan. Jadi pasukannya bala bantuan itu terlambat. Inilah kenapa pada penderita yang masih muda, seringkali nggak ada gejala. Karena apa? Karena virusnya ada di dalam. Ya di situ saja. Di sini, di belakangnya hidung ini. Dia dikungkung sama kekebalan tubuh. Tapi dia nggak mau masuk ke badannya si pemuda tadi. Nggak bisa, karena kekebalan tubuhnya cukup bagus. Tapi dia menularkan. Iya. Karena kalau dia bersin, dia bicara, dia batuk, dia membagi-bagi kemana-mana. Karena itulah penderita OTG itu disarankan isolasi mandiri. Dan penderita OTG, kalau misalnya dia OTG, pakai maskernya dibalik ya. Jadi yang berwarna ini di dalam. Ini contoh bagaimana kekebalan tubuh kita itu bekerja. Di dalam badan kita itu ada patroli. Patroli itu adalah dari sel-sel kekebalan tubuh ini. Ini makrofag. Nah, makrofag itu dia berjalan kemana-mana. Ini contoh, ini saya ambil dari bakterinya typhoid fever, tifus kita itu. Dan yang berjalan ini adalah sel darah putih. Jadi dia ngejar bakteri, ngejar virus. Kemana-mana dikejar. Dan kalau sudah sampai dia akan dicaplok, dihancurkan. Jadi kalau dilihat di mikroskop itu kayak permainan Angry Bird gitu. Nah ini kalau sudah masuk, dihancurin dia. Gerak ini akan melambat kalau gula darahnya tinggi. Karena itulah pada penderita kencing manis, tolong gula darah jenengan dijaga. Itulah kenapa pada penderita kencing manis, kita minta selain dietnya ditoto, kita minta olahraga. Dan gerak dari sel darah putih ini sel darah putih ini. Sel darah putih itu luas, bisa kemana-mana. Gerak ini akan meningkat. Kalau misalnya pembuluh darah bagus, aliran darah bagus, kualitas sel darahnya bagus. Apa yang terjadi bagaimana bisa tercapai itu? Olahraga. Karena itu kita minta penderita diabetes, ayo kita olahraga, yuk 30 menit pagi, 30 menit sore. Kalau teman-teman yang ketemu saya, biasanya pertanyaan saya pertama adalah, olahraga jenengan dos pundi? Kita tidak minta jadi atlet panjat tebing atau angkat besi, jangan. Kita hanya minta jenengan olahraga ringan. Jalan kaki boleh, sepeda boleh. Kalau saya sendiri sukanya jalan kaki. Tapi kalau kadang bertanya pada saya, loh kalau misalnya pada penderita diabetes, kalau saya takut keluarlah dengan masker. Saya biasanya keluar dari rumah itu jam 5, setengah 6 pagi. Kalau ketemu orang di jalan, saya jalan, ketemu orang, saya ambil jalan 4 meter kanan, terus kembali lagi. Kalau ketemu setan, saya lari. Ya janganlah kalau ketemu setan. Ini yang terjadi pada badan kita. Jadi Gusti Allah itu benar-benar buatnya bagus. Dalam badan kita itu ada patroli, namanya sel darah putih. Dia muter di mana-mana.
Ada bakteri yang masuk, sikat. Ada virus yang masuk, sikat. Nah, kalau misalnya dia kekurangan bantuan, misalnya virusnya banyak di saluran pernafasan bagian atas, dia perlu bala bantuan, dia panggil bala bantuan. Nah, bala bantuan ini datangnya bisa terlambat. Karena apa? Karena diabetes. Itulah mohon maaf, kalau jenengan punya kesempatan untuk cek gula darah, ceklah gula darah minimal pagi, bangun tidur setelah sholat subuh atau pagi aja, dan 2 jam setelah makan malam. Mau lebih bagus lagi? Bisa, pagi. Bangun tidur, 2 jam setelah makan pagi, 2 jam setelah makan siang, 2 jam setelah makan malam. Normal berapa? Normal itu paling gampang hafalannya, 100-200. Kalau di antara itu, merdeka. Mau lebih bagus lagi ya 7 kali tadi. Dan jari yang mana yang diambil? Ambil 3 nih ya, yang dicek. Jangan di sini sama di sini. Soalnya kalau resiko infeksi lebih gede. Kalau sini insya Allah aman. Tapi harus bersih. Ini ada 3 yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya pada penderita tertentu, kadang-kadang pengaturan gula darah jangan melihat pada mereka-mereka yang mohon maaf berat badannya berlebih, memang gula darah lebih sulit diatur. Naik turunnya tinggi. Gula darah kita itu kayak ada koridornya. Kalau gula darah itu mendekati 200, dikeluarkanlah insulin, turun dia. Mendekati 100, dikeluarkan glukagon, naik lagi. Jadi kayak di rumah itu kayak pompa tandon, itu kan ada bolanya gini ya. Nah, kalau sudah penuh, tak berhenti. Kalau kosong, ngisi. Berhenti lagi, ngisi lagi. Pengaturan itulah yang terjadi di kita. Dan pengaturan itu yang tidak terjadi pada penderita kencing manis. Karena itu penderita kencing manis bisa naiknya ceklek, bisa turun ceklek. Jadi ngaturnya bagaimana? Ngatur pola diet, mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya dari pola makan kita, pakai jari tangan kita sendiri. Kalau karbohidrat segini, tapi ya segini aja, jangan segini ya. Segini aja. Kemudian untuk kalau nutrisi dari hewani, empal, ikan tanpa tulang dan lain-lain itu sejempol sendiri. Ini sekali makan ya. Kalau nutrisi nabati yang dari seperti mohon maaf tempe, tahu, dadar jagung dan lain-lain, nah sekian. Setengah kepal. Setengah kepal ini. Sayur kalau nggak ada gangguan ginjal, no problem. Silakan mau sebanyak apa. Sebenarnya gampang kok, tapi angel ngelakon ini. Sekarang siapa yang bisa terinfeksi COVID? Semua. Semua bisa. Bahkan mungkin sudah dengar ya, Mike Tyson kena, dan Donald Trump itu kena sekarang sama istrinya. Jadi semua bisa kena. Ya naudzubillah, mudah-mudahan kita enggak. Tapi resiko itu bisa kena di mana-mana. Di rumah sakit, resiko. Di luar, resiko. Iya, di luar berisiko juga. Karena itu kalau teman-teman keluar, ada yang misalnya ada penderita yang punya diabetes, kalau Anda keluar rumah, pakai masker protokol COVID. Dan sekarang di mana-mana disediakan tempat cuci tangan. Cuci tangan bersabun itu insya Allah cukup kok. Tapi bila kemudian dia masuk dalam badan, jadi pertahanannya ya, pertama sebelum dia masuk dalam badan, pertahanan itu adalah protokol COVID. Kalau sudah masuk dalam badan, pertahanannya adalah dari kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, untuk kekebalan tubuh bagaimana? Ada beberapa vitamin yang bisa kita gunakan. Apa semua vitamin? Tidak. Ada hati-hati, ada beberapa yang tidak disarankan. Tapi ada yang bagus. Dan itu insya Allah murah meriah. Tapi kalau sudah kena, terutama pada mereka-mereka yang ada risiko komorbid, usia di atas 65, bahkan ada yang bilang di atas 60, penderita diabetes, penderita penyakit jantung, penderita penyakit ginjal, asma, ada steroid. Steroid itu yang digunakan untuk anti nyeri, anti alergi, dan lain-lain. Steroid kalau misalnya pada penderita asma yang menggunakan model inhalasi, insya Allah lebih aman. Karena dia nggak diserap sama badan. Kanker atau pernah kemoterapi itu penanganannya lebih sulit. Ini masih kita rawat. Ada penderita yang dengan kanker sudah pernah kemo, begitu dia terkena infeksinya lebih lama. Karena apa? Kekebalan tubuhnya itu rendah. Jadi sebelum kita kena, yuk kita cegah dulu. Gimana caranya? Protokol COVID. Kalau dilalah sudah kena, bagaimana caranya? Isolasi mandiri. Kemudian istirahatlah cukup. Kemudian memakai vitamin suplemen tertentu. Kemudian kalau misalnya penderita diabetes, cek gula. Penyakit jantung, tekanan darah. Obat-obatan
konsultasikan dengan dokter Anda. Karena yang tahu itu dokter keluarga. Nah, kalau misalnya penularan itu hanya melalui kontak. Contoh ada pasien itu dia kenanya, dia tuh di rumah terkena. Padahal saya tidak kemana-mana. Kita lacak. Ternyata keluarganya itu ada yang kerja di klinik. Loh, tapi kerja di klinik hanya sebagai admin saja kok. Nah iya, admin itu ketemu OTG. Sekarang istilahnya orang tanpa penderita konfirmasi tanpa gejala. Kalau sudah terinfeksi gimana? Kalau sudah terinfeksi, yang kita lakukan, yuk kita kenali dulu gejalanya. Gejala itu demam paling banyak. Batuk, itu di bawah 80%. Sesak napas, ini yang kita kenal mungkin teman-teman dengar, happy hipoksia. Kadarnya oksigen itu di bawah 95%. Bahkan ada pasien yang sampai 70%, 65%. Dokter nanti tahu ini orang ini. Tapi dia masih main HP di UGD. Kemudian hidung pilek, nyeri tenggorokan. Coba teman-teman lihat. Di sini ini spesifik? Tidak spesifik. Tidak khas. Gejala tidak khas lain konjungtivitis, matanya merah. Orang infeksi virus juga mata akan merah. Gejala kulit kemerahan dan lain-lain, vaskulitis itu kemerahan di pembuluh darah, bintik-bintik merah, gangguan susunan secara pusat, diare, muntah, nafsu makan turun. Nah ini kan tidak spesifik juga, tidak khas kok. Sehingga ada kata-kata bahwa penyakit ini adalah penyakit 1000 wajah. Seorang guru besar saya, guru saya di Jakarta, di UI, beliau masuk bukan karena panas ternyata. Panasnya cuma 37,4, tapi diare. Setelah diare diperiksa lab, belum menjurus ke sana, difoto, menjurus ke sana, diperiksa COVID positif. Sekarang sudah sembuh. Gejala lain adalah nyeri dada, aritmia. Aritmia itu denyut nadinya enggak rutin. Jadi misalnya dek. Nah, penyakit jantung koroner hati-hati. Dari gejala lain, ini ada 6 ini ya. Sakit kepala, penurunan kesadaran, hipoksia tadi, pusing, nyeri otot, ini tidak spesifik. Tapi ada 2 nih, kita bisa jadi pegangan sedikit ya. Tapi tidak ini tidak spesifik juga, tidak spesifik tapi lebih menjurus. Hiposmia atau smia tidak membau. Jadi kadang-kadang kita minta penderita itu membaui sabun, dia nggak bau. Ada penderita yang beritahu saya nggak bisa membau sabun. Bu, langsung ke UGD. Di UGD kita periksa ternyata swabnya positif. Agiusia atau hipogeusia itu gangguan pengecapan di lidah. Masalahnya hipogeusia dan agiusia itu terjadi atau gangguan pengecapan di lidah tadi terjadi bukan hanya pada penderita COVID. Penderita pada diabetes, kalau gulanya tinggi, dia juga merasa tebal. Penderita dengan usia lanjut, dia juga merasa tebal. Kalau pada usia lanjut itulah kenapa penderita usia lanjut kadang-kadang merasa tidak begitu asin. Karena apa? Dia tidak itu merasa. Ditambahi lagi garamnya. Tambah garamnya, tambah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, tambah tidak merasa lagi. Jadi kayak lingkaran setan terus. Yuk kita bicara fakta dan hoax ya. Ini yang sering ditanya ini, saya masukin. Ada beberapa obat diabetes dan hipertensi menaikkan risiko terkena COVID. Memang ada. Seperti golongannya Pril ya, tapi tidak semua. Justru kalau misalnya kita stop, misalnya obat-obat yang tadi, resikonya tambah gede. Karena itu yang sekarang kita gunakan, kalau penderita sudah menggunakan obat-obatan jenis tersebut, kita lanjutkan. Tapi protokol COVID tetap. Tapi kalau pada mereka yang belum menggunakan, kita gunakan golongan lain. Nama generiknya ini saya tulis di sini, ada golongannya amlodipin, nifedipin, dan lain-lain yang insya Allah lebih aman. Jadi yang kedua, menghentikan obat seperti itu dan itu adalah berbahaya. Tergantung. American European Society of Cardiology menganjurkan tidak menghentikan obat tanpa menghubungi dokter keluarga. Ya, itu betul. Waktu di Italia, sempat ada rame, jangan menggunakan ibuprofen. Karena ibuprofen, mereka menggunakan ibuprofen ternyata lebih mudah, lebih memberat. Tidak terbukti. Jadi sampai sekarang masih dipakai. Penderita dengan diabetes lebih mudah terkena infeksi pernapasan dan virus. Iya, betul. Orang dengan diabetes itu mudah sekali kena infeksi. Bukan hanya virus, bakteri juga bisa. Semakin tinggi gula darah, semakin beresiko. Iya, benar sekali. Gula darah tinggi menurunkan imunitas, betul.
Semakin tinggi, semakin lemah. Range aman berapa? Kriteria rentang aman berapa? 100 sampai 200. Tapi kalau pada usia di atas 60 tahun atau 65 tahun, kadang kita minta mengaturnya itu antara 150 sampai 200. Karena apa? Karena dinding pembuluh darah di otak itu lebih tebal, sehingga kalau misalnya gula darah di bawah 150, seringkali penderita itu merasa gliyeng, karena gula darahnya tidak bisa nembus. Kendali gula darah yang baik menurunkan risiko infeksi. Oh, jelas itu setuju. Karena itu, bagaimana caranya? Tadi ya, pencegahan, protokol COVID, kemudian tolong atur gulanya. Ini adalah momen yang benar-benar krusial. Nyun tolong, ayo sama-sama kita jaga gula darah. Jangan sampai tinggi, jangan sampai rendah. Gimana ngaturnya? Diet tadi, kemudian olahraga rutin, kemudian pada mereka merokok, mohon maaf, sudah tidak usah merokok lah. Merokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pencegahan COVID itu sebenarnya ini tadi. Hindari kontak dan menderita COVID. Nah, gimana saya tahu nih berita COVID atau enggak? Makanya beberapa waktu yang lalu pemerintah akan ngeluarin. Sekarang kita harus berasumsi bahwa semua ini kemungkinan COVID. Cuma kita saja yang menghindari. Yang kedua itu tidak bagi 3, higiene kebersihan. 2, higiene lagi diri. 3, higiene perorangan. Karena kalau saya pakai masker ketemu orang, saya jaga dia. Tapi dia juga jaga saya dengan dia pakai masker. Jadi ini monggo kita gotong royong. Gotong royongnya adalah kita sama-sama masker. Kalau saya sendiri, kalau saya beli makanan di mana-mana, beli makan, mampir sebentar, saya tidak makan di situ. Tapi saya bawa ke rumah dan saya lihat kalau penjualnya pakai masker, saya beli. Kalau ada yang ini masker, yang di sini pakai cuci tangannya bagus, oke saya beli di situ. Kalau dia nggak pakai masker, saya lewati, saya nggak berani. Hindari nyentuh muka itu tangan sendiri. Resiko kena COVID. Nyentuh punya orang lain, resikonya besar. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu ya. Kerja boleh tetap, kerja boleh. Cuma memang nggak usah mampir-mampir kemana-mana. Jadi kalau kerja di ruangan, bagaimana? Bagaimana saya tahu bahwa rekan kerja saya di tempat kantor saya itu tidak kena COVID? Iya, bisa aja kena COVID. Jadi bagaimana? Di tempat kerja Anda pakai ini. Di tempat kerja Anda sering bawa ini. Anda sering cuci tangan. Jangan gini, kucek-kucek. Jangan itu. Sebenarnya kita membiasakan sesuatu yang baru. Nah, terus kalau dilala sudah sakit bagaimana? Intinya adalah gula darah harus stabil. Kalau gula darah stabil, satu resiko terkena infeksi masuk berkurang, pertama. Kedua, resiko kalau sudah masuk, kemudian penyembuhannya akan lebih lama kalau gula darahnya tidak teratur. Nah, terus kalau minum obat atau jamu, monggo, Anda ada dokter keluarga, konsultasi dengan dokter keluarga. Loh, jamu katanya bagus. Nyun sewu, jamu ada yang bagus ya. Tapi ada jamu sekarang yang, mohon maaf, barangkali saya nemukan, dicampuri di dalamnya itu obat-obatan apotek. Steroid, asam fenalmat, yang anti nyeri itu ya, yang pons titik-titik itu. Kemudian ada yang paracetamol, ada ibuprofen. Tujuannya apa? Biar kalau diminum rasanya enak semua. Tapi efeknya kalau pakai steroid sama, dia akan menurunkan kekebalan tubuh. Aktivitas biasa. Ini protokol COVID. Jadi misalnya, saya kok ingin beli apa gitu ya, ya sudah beli aja. Tapi kalau duduk, kalau misalnya kayak minimarket atau mana, kalau dulu ada yang desel ke kita, saya bilang mohon maaf, kemarin saya negur orang di minimarket, jangan dekat sama saya. Dia tetap dekat. Loh kenapa? Akhirnya daripada rame, saya kerja di rumah sakit loh ya. Rumah sakit saya ada rumah sakit COVID loh ya. Akhirnya dia mundur. Itu kejadian, bukan di rumah sakit ini. Kejadian di tempat lain. Saya waktu beli, dia datang, dia dusel, saya bilang, antrinya Pak. Dia diam aja. Akhirnya, Pak, tolong antrinya. Jaraknya. Diam aja, dia melotot gitu. Saya bilang, Pak, saya kerja di rumah sakit. Rumah sakitnya COVID loh ya. Saya ngerawat pasien COVID ya. Mundur dia dengan teratur. Kemudian, minum banyak, tidak ada batasan cairan. Dan sering cek gula darah dan lain-lain.
Lah, terus bagaimana kalau misalnya ke rumah sakit? Kalau di rumah sakit lah, kalau dilalah kami juga kerja di rumah sakit ya. Saya masuk ini, saya pakai baju, nah kayak Teletubbies kata teman-teman. Kemudian saya keluar rumah sakit, saya cuci tangan, kalau sempat saya mandi, kemudian baru pulang. Sampai di rumah saya mandi lagi, keramas lagi, cuci tangan, dan lain-lain. Ya Alhamdulillah 6 bulan, ya mudah-mudahan seterusnya tidak kena. Yang terkena itu biasanya karena melanggar protokol COVID. Bagaimana dengan tenaga kesehatan yang kerja di rumah sakit? Apakah dia pembawa? Kalau dari satu rumah sakit lain tempat saya bekerja, di salah satu rumah sakit lain di Surabaya, itu kena, ada yang kena, tapi bukan dari rumah sakit ternyata. Ada berapa perawat, ada berapa tenaga kesehatan yang kena justru di luar. Kita lacak ternyata dia dari luar, bukan dari rumah sakit. Sekarang trennya sudah berubah. Jadi yang kena itu justru bukan di rumah sakit, tapi dari luar rumah sakit. Jadi tetap aja, biarpun Anda ke rumah sakit, Anda tidak ke rumah sakit, biarpun Anda kantor atau apa, tetap protokol COVID. Saya nggak pakai masker, ini ada yang tanya sama saya, kok nggak pakai masker di WA, saya jawab, saya sendirian. Saya sendirian, ruang saya terbuka. Maaf, rumah saya luas, jadi enggak, resikonya kecil. Dan saya pakai ultraviolet sini, kalau 3 hari sekali. Kemudian, bila pakai insulin, sesuaikan dosis. Dosis insulin itu berubah-ubah, biasanya tergantung. Jadi misalnya tergantung pola makan. Misalnya, seperti tadi ada pasien dosisnya itu 10 setiap kali makan. Kemudian makannya banyak, tambah 2 unit, jadi 12. Misalnya makannya ternyata berkurang, saya cuma makan setengah, ya kurangi dosisnya. Jangan 10, kasih 8. Jadi penderita kencing manis itu ke akuntan, naik turun. Nah kalau obat pil bagaimana? Obat pil boleh, silakan. Cuma obat pil juga harus disesuaikan. Karena obat pil itu tidak seperti insulin tadi. Insulin kalau kita suntik, kita kerjanya cuma 12 menit sampai 30 menit. Ada yang sampai 24 jam, tapi kami yang sering menggunakan waktu makan yang 12 sampai 30 menit. Kalau obat pil, ada yang sekali minum, dia kerjanya sudah sampai besok. Jadi kalau misalnya jenengan pakai obat pil, hati-hati, harus sesuai pola makan. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau misalnya kemudian ada pasien saya, beliaunya makan cucunya ulang tahun, pengen makan Black Forest. Boleh nggak dok? Boleh, silakan. Berapa? Ya 1 slice saja. Habis itu pilihannya 2. Obatnya ditambah atau ibu jalan kaki 30 menit, kemudian selama 15 menit. Itu kalau 1 slice dok, iya 1 slice yang kecil. Kalau 2 slice, ya 2 kali 15 menit. Nah kalau misalnya setengah, ya kaliin aja bu, berapa slice itu. Tergantung aja kita ini. Dan misalnya panjenengan tinggal sendirian, tolong ada keluarga yang ngecek kondisi tiap hari. Nyun sewu, ibu saya diabetes. Ibu saya di rumah Petemon, tapi saya sudah 6 bulan lebih ini tidak ke sana, sudah 4 bulan tidak ketemu. Ketemu pun saya lewat video call karena saya ngecek ibu, gimana bu hari ini ada keluhan ini tidak ada. Tujuannya apa? Karena kita bisa ngecek bagaimana kondisi keluarga yang diabetes tadi. Apalagi kalau nyun sewu tinggalnya sendirian atau waktu siang ditinggal bekerja atau kemana-mana. Ini tolong dicek aja. Tanda bahaya, kapan sih kita harus khawatir buat tanda bahaya? Panas, sesak, gigil, nggak bisa bau, nyeri otot kepala tenggorokan. Kemudian kalau ada ini nih tanda-tanda ini nih, sesak napas bertambah, nyeri dada, kemudian kesadaran menurun. Kesadaran menurun itu yang tahu orang lain. Nah, karena itu tadi kita minta ada yang ngecek. Kita bisa tanya, kita dari bicara aja bisa tahu, oh ini kesadarannya bagus, ini gelisah ini, oh ini enggak. Nah, warna kebiruan pada muka atau bibir atau sering di ujung jari itu karena hipoksia, oksigennya kurang. Dan kalau kita tambah lemah, keluhan yang banyak adalah juga pasien itu merasa lemas. Ini tipsnya tadi ya. Vitamin tadi yang kita bilang adalah vitamin E dan vitamin C. Tanda bahaya lain seperti kadang napas tuh ya, kalau gula darah pasien itu melonjak, kadang-kadang dari napas saja sudah kita bisa tahu, oh napasnya ini berbau seperti alkohol, seperti keton, seperti ada yang bilang seperti tinernya cat itu. Nah kalau baunya gitu, oh ini berarti penderita ini gulanya naik. Kalau jenengan kemudian ada keluarga yang punya diabetes, kemudian napasnya lah kok kayak gitu, tolong dicek gula, biasanya naik. Kalau untuk tenaga kesehatan ini sedikit lagi ya.
tenaga kesehatan tuh saya masih ingat waktu HIV AIDS ya pertama kali masuk Indonesia tahun 90-an. Nah, waktu itu tenaga kesehatan itu juga dianggap wah menakutkan, nanti berisiko kena gini dan lain-lain. Ternyata terbukti tidak. Penularan paling banyak bukan dari rumah sakit, bukan dari tenaga kesehatan. Justru penularan terbanyak itu adalah di luar sana. Karena apa? Karena di luar sana kita tidak pakai APD. Di luar sana kita tidak tahu orang ini punya penyakit COVID enggak. Karena itu protokol kesehatan, protokol COVID bukan hanya di rumah sakit seperti tadi ya, kayak dicek suhunya, cuci tangan dan lain-lain. Itu sebenarnya di semua gedung, semua instansi ada. Tujuannya itu ada. Salah satunya apa? Untuk screening sebenarnya. Karena kita tidak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan, seringkali dia diperiksa rapid, diperiksa swab. Tujuannya adalah untuk screening tadi. Dan itu terjadi sekarang waktu waktu bulan-bulan awal tenaga kesehatan itu kayak dijauhin. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah paham bahwa penularan itu bukan di sini. Kalau di sini insya Allah kita ketat. Justru yang bahaya adalah di luar. Kapan menghubungi dokter puskesmas atau puskesmas terdekat? Ini ya, seorang tidak bisa makan dan minum. Kalau kita tidak bisa makan, kita bertahan sampai 3 minggu bisa. Tapi kalau kita tidak minum, sama sekali tidak bisa minum, itu 3 hari kita sudah masuk rumah sakit, sudah diinfus. Kalau ada nyeri perut, yang berapa jam tidak hilang timbul, tapi bukan mah loh ya. Kadar keton tadi ya, diketahui dari bau napas, seperti bau thinner. Yang lebih spesifik itu sebenarnya kalau zaman saya dulu ada tip X ya. Tip X itu yang untuk membersihkan, untuk menutupi di tulisan yang salah itu, kemudian kita tulis lagi. Nah, pencairnya itu dari aseton, itulah baunya khasnya, bau keton. Kalau gula darah naik terus, walaupun sudah disesuaikan dosis obatnya, ini be careful. Penderita dengan diabetes, gula darah itu naik bukan hanya karena makan. Gula darah kita bisa naik kalau ada hormon lain namanya glukagon. Glukagon ini dipicu oleh satu namanya norepinefrin. Norepinefrin itu dipicu dari satu stres bisa. Karena kalau orang diabetes stres gulanya naik. Kalau misalnya ada infeksi, ada kenaikan suhu, ada obat-obatan tertentu, itu naikin glukagon. Jadi kalau misalnya ada gula darah penderita diabetes itu naik, tapi dia makannya tidak banyak kok. Nah itu be careful. Berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ. Kemungkinan tadi. Bisa stres ya, bisa infeksi ya, bisa. Ukur suhu Anda. Kalau suhu di atas 37,3, sekarang diterima untuk penderita dengan COVID itu 37,3. Bukan 37,5. Orang kalau typhoid fever atau apa, tipes ya, atau penyakit-penyakit bakteri lain, demam berdarah dan lain-lain itu 37,5 ke atas, bahkan 40 bisa. Dan pesan sponsor lagi, sekarang hati-hati. Demam berdarah mulai naik. Dan berapa kali kita menemukan kasus ya sudah COVID, kena demam berdarah lagi. Nih, dan tanda-tanda bahaya tadi di atas nih. Ya, ini saya masukin ini. Ini saya ambil apa adanya. Jadi kalau stres, bahaya. Iya. Jadi kalau dikatakan imunitas itu menurun kalau stres, betul. Karena imunitas itu akan menurun kalau hormon simpatik yang keluar. Bagaimana caranya exercise? Ada suka meditasi, monggo. Jalan kaki boleh. Kadang bicara, katanya tidak boleh bicarakan, ada media sosial. Kemudian kadang-kadang kita ambil waktu santai. Kalau dulu saya sukanya mancing, tapi karena mancing sekarang resiko, dan waktunya nggak ada, ya sudah saya sukanya surfing. Itu aja, dengerin musik. Kalau dansa saya nggak bisa. Terus ini dia. Ini yang mungkin rame nih. Batasi melihat berita, nonton berita. Kalau beritanya bagus, oke. Kalau berita itu hoax, tidak usah dibaca. Kalau saya sendiri, kalau pulang yang saya suka saya lihat adalah bukan lihat sinetron, apa Korea atau berita-berita apa. Saya ya utama nasional. Hidup sudah sulit, kita tidak usah persulit lagi.
Yuk kita kalau mau diskusi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tidak ada pertanyaan yang tidak benar. Yang ada itu ya kita malu bertanya, kemudian takut salah bertanya. Yang saya tidak ada yang salah. Oke, saya kembalikan ke Dr. Hendy. Monggo. Ya. Monggo, Dokter. Iya, terima kasih Dr. Heru atas pemaparan materinya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi. Ini sudah banyak, Dok, pertanyaan yang masuk. Yap. Nah, yang pertama mungkin, Dok, ini dari Pak Edi dari Jakarta. Dr. Heru mau tanya, kalau ada diabetik ketoasidosis, bagaimana penyembuhannya? Terima kasih. Diabetik ketoasidosis itu terjadi pada kondisi tertentu yang badannya tidak bisa, mestinya insulin itu mencegah lemak dipecah. Tapi kalau lemak kemudian tidak bisa dicegah sehingga dipecah, terjadilah keton. Dan keton itu jadilah aseton, seperti aseton tadi. Dan keton itu yang kita bau rasanya seperti bau alkohol tadi. Nah, kalau ada ketoasidosis, sering terjadi, pada penderita kencing manis. Kalau ketoasidosis bagaimana? Apa yang terjadi ketoasidosis? 1, gula naik. 2, ada infeksi. 3, kalium turun. 4, darah jadi asam. 5, kencingnya banyak. Jadi gimana caranya? Semua diatasi. Atasi pakai insulin, kalium diperbaiki, infeksi pakai antibiotik, cairan diperbanyak supaya tidak shock. Kemudian untuk penyakit lain seperti ketonnya dan lain-lain, bagaimana kita atasi supaya lemaknya tidak mudah dipecah. Kalau itu sudah teratasi, gula darah kalau sudah turun, sudah di bawahnya 250, apalagi 200, respon mata rantai lingkaran setan tadi itu berhenti, Pak. Dan kemudian kalau sudah berhenti, kita tinggal perbaiki. Apakah bisa terjadi lagi? Mohon maaf, bisa. Karena itu penderita kencing manis, kalau bisa, gula darah range-nya adalah antara 100 sampai 200. Nah, lebih. Oke? Oke. Ya, bisa. Oke, Dokter. Ya, ini juga ada pertanyaan menarik dari Kiko, Dokter. Diet apakah yang cocok untuk pasien lansia diabetes tipe 2 dengan obat di musim pandemik seperti ini? Perlukah penambahan suplemen tertentu secara rutin dan olahraga apa yang sekiranya aman dilakukan di indoor, Dokter, agar tidak terpapar COVID-19? Ini, pada penderita sudah usia, misalnya, dan diabetes. Tanpa diabetes pun, satu, pola makannya sudah berubah, lidah sudah lebih tebal. Kemudian mohon maaf, gigi sudah berkurang, sehingga untuk mengecap agak sulit. Kadang-kadang kita tetap harus memberikan memberikan protein tetap, sayur tetap, ya tetap. Malah kalau tidak ada keluhan gangguan ginjal, gangguan liver, monggo sayur diperbanyak. Sekarang kalau bisa setengah dari porsi makanan itu adalah sayur. Tapi ya jujur aja emang sulit ya. Kadang-kadang kita bosan. Nah, dari separuh tadi, kalau misalnya sayurnya gede, dikunyah ya kalau beliau giginya sudah berkurang ya sulit ditelan. Jadi bagaimana? Kadang-kadang diatasi dengan dipotong kecil-kecil. Contoh ibu saya aja deh, saya buat contoh ya. Ibu saya umurnya sudah hampir 80. Dan beliau itu kalau makan, mohon maaf, kalau makan kurang serat, ke belakangnya sulit. Jadi bagaimana caranya? Jadi triknya adalah yang di sana di rumah itu mecah kecil-kecil, dirajang kecil-kecil, kemudian dibuat, dicampur entah jadi bubur, entah jadi apa, supaya masuk. Kemudian suplemennya apa? Suplemen itu ada dua, ada yang alami, ada yang di luar itu. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada gangguan ginjal, sekali lagi ya, nggak ada batasan, nggak ada alergi, ada buah yang bagus, flavonoidnya bagus tapi terbatas makannya. Apel, flavonoidnya bagus, kromnya bagus, krom itu bisa naikkan insulin dari badan sendiri, dan zinc itu untuk kekebalan tubuh. Kemudian kalau misalnya selain itu ada lagi apa? Tomat itu kalorinya di bawah 5 kilokalori loh, rendah sekali. Monggo silakan. Kalau mau makan satu kulkas juga boleh kalau misalnya mau, karena dia kalorinya rendah. Vitamin E tinggi, C tinggi, flavonoid tinggi. Ada nggak makanan yang bagus yang kalorinya di bawah 5 kilokalori per 100 gram? Ada. Apa? Nah ini dia nih. Tomat, wortel, selada, gambas, bayam. Kalau saya giniin biasanya ada pasien saya yang bilang, loh kan enggak enak semua. Nah biasanya saya jawab, hidup itu pilihan Pak.
Milih aja. Ya, kalau bisa sih enak sama sehat, tapi ya sayangnya enggak semua enak dan sehat. Vitamin apa yang boleh, yang kalau misalnya diminum sama seperti penderita lain, kita mereka yang tidak punya diabetes, vitamin C, vitamin E, sama zinc. Monggo. Vitamin E itu banyak dijual, vitamin C banyak, 500 mg aja cukup, nggak usah tinggi-tinggi. Kemudian kalau zinc, nah kalau zinc itu kalau cari di alami ya tadi itu 2 itu. Ada satu lagi, pisang, tapi pisang nggak terlalu tinggi. Oke, monggo. Mantan Malik, Dokter Nanti. Dan Nah, ini terakhir saya tadi nyentuh dok, muka ini, tapi olahraga tangannya dok. agak bersih. Nah, olahraga. Olahraga Olahraga dok. indoor, ya, Olahraga yang ringan. olahraga indoor itu silakan, tapi ventilasi harus bagus. Udara harus berputar, karena ternyata kalau dalam ruangan tertutup yang tidak dibersihkan, tidak karena di ultraviolet dan lain-lain misalnya. Contoh di kantor ya, kantor yang tertutup itu dengan AC sentral, resiko bahwa virus itu berputar-putar di situ itu gede. Kalau ada seorang batuk, dia tidak sengaja kena, contoh 2 ya, maaf ya. Yang pertama misalnya pada plastik atau baja. Yang kedua pada permukaan yang permeabel kayak gini. Yang begini ini dia bertahan lebih pendek virusnya. Tapi kalau yang baja, pegangan pintu dan lain-lain terbukti 4 hari masih bertahan loh. 4 hari itu masih bertahan virusnya. Jadi karena itu kalau misalnya Anda habis megang gagang pintu, Anda megang meja, megang apa, setelah itu kalau mau megang muka, ini dulu. Nah, kemudian olahraga yang bisa apa? Olahraga yang bisa itu adalah olahraga yang ritmik, tapi rutin. Ibu saya berikan barbel yang 1 kilo itu loh, kecil lah. 15 menit pagi, kanan kiri. 15 menit sore. Karena beliau menggerakkan kaki sudah sulit karena ada pengapuran. Tapi kalau misalnya jenengan masih bisa menggerakkan kaki dengan bebas, gerakkan kakinya, jalan kaki aja santai di rumah. Tujuannya apa? Dengan menggerakkan paha, otot paha tadi, dia bisa menggerakkan usus secara tidak langsung sehingga pencernaan jadi bagus. Mudah, murah, meriah. Barbel boleh, ada pakai stretching atau apa, atau olahraga kayak zaman dulu, nah begini dulu, nah, boleh. SKJ dok ya? Pagi, iya SKJ, masih ingat, saya lupa sudah. Pagi. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Ahmad di Surabaya. Selamat pagi dokter, apakah DM bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal? Karena Pak D saya memiliki penyakit DM yang sudah bertahun-tahun. Tubuhnya sangat kurus dan kulit menghitam. Monggo dok. 50% penderita gagal ginjal diakibatkan oleh diabetes. Penyebab gagal ginjal juara 1 dan juara 2 itu berebutan tiap tahun. Diperebutkan antara darah tinggi dengan diabetes. Tahun lalu dilaporkan paling tinggi juara 1 disabet oleh diabetes. Masalahnya orang dengan diabetes biasanya diikuti darah tinggi. Karena sekali lagi tadi darahnya jadi kental. Maka diperlukan energi atau diperlukan usaha jantung yang lebih gede untuk mendorong darah ke seluruh badan. Akibatnya tekanan darah jadi tinggi. Itulah kenapa pada penderita dengan diabetes ada hipertensi, resiko terjadinya gagal ginjal lebih gede. Gagal ginjal itu ada 5 stadium, Pak. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena stadium 5 itu adalah stadium di mana kita harus cuci darah. Stadium 4 persiapan untuk cuci darah. Stadium 3 kita harus amat sangat hati-hati, dalam arti supaya nggak masuk 4. Kalau masuk ke 4, resiko sudah 4 itu sudah mesti mau ke 5. Kalau udah ke 5, sudah cuci darah. Karena stadium 3 itu kita bertahan. Kita usahakan bertahan di situ. Bertahannya bagaimana? Bukan dari obat-obatan aja, tapi dari pola hidupnya juga. Makanannya bagaimana, ngatur gula bagaimana, tekanan darah bagaimana. Kemudian stadium 2. Stadium 2 itu sudah ada gangguan, jadi udah mulai merubah pola hidup, mulai pakai obat di situ. Stadium 1, itu seringkali kalau periksa darah, kreatininnya masih 1,5 di bawah 1,5. Tapi kalau diperiksa, di urin itu ada protein. Sekali lagi, di urin kita itu tidak boleh ada protein. Jadi kalau jenengan ada periksa urin, pernah periksa urin, nah, ternyata di dalam urin itu ada proteinnya. Be careful. Berarti ada sesuatu.
Bisa menyebabkan. Kalau gini, nyun tolong periksa kreatinin atau BUN. Di dokter terdekat bisa, di puskesmas sekarang udah canggih-canggih. Bisa semua. Monggo, dokter. Oke, dokter. Pertanyaan berikutnya dari Rozan, Surabaya. Dok, mohon bertanya apakah ada perbedaan tata laksana DM dengan pasien yang terkena COVID dan yang non-COVID, dokter? Sebenarnya kalau untuk terapinya satu untuk diabetes ya. Diabetes kita mengatur gula darahnya sama seperti penderita infeksi lain, kita ketat. Kalau di ruangan kadang kita periksa sampai 6 kali sehari sampai 12 kali sehari pemeriksaan gula darahnya pada ICU. Kemudian pada penderita dengan diabetes sekali lagi darahnya itu lebih kental sehingga resiko terjadinya penyumbatan itu semakin gede karena itu pada penderita dengan COVID, penderita diabetes kalau jangan lihat seringkali dia akan jatuh ke PJK, ke CVA, ke stroke, kemudian seringkali penyumbatan di pembuluh darah kaki. Sehingga dari awal kadang-kadang kita menggunakan obat pengencer darah. Tapi di lain itu semua sebenarnya terapi sama. Satu terapi COVID, dua, nah ini yang sulit. COVID itu sebenarnya kalau kondisi badan bagus, insya Allah dia akan sembuh sendiri. Jadi kalau ada yang bilang dia akan sembuh sendiri, ya betul, memang akan sembuh sendiri. Bisa kena lagi? Bisa. Kemudian dalam proses waktu dia sakit, itu gradasinya. Jadi dia akan jadi ringan, sedang, berat, atau bahkan ada gejala. Tergantung apa? Kekebalan tubuh. Dan dilala orang kencing manis, kekebalan tubuhnya rendah. Karena itu pada rendah kencing manis, kekebalan tubuhnya kita atasi dengan bagaimana? Dengan menurunkan gula darah. Gula darahnya ditata supaya tidak terlalu tinggi. Karena itu mohon maaf para penderita kencing manis yang dirawat dengan COVID, kita gulanya itu ketat. 6 kali. Ya mohon maaf sebenarnya. Itu aja sebenarnya bedanya. Kalau lain-lain enggak. Monggo dokter Edi. Ya, baik dokter. Pertanyaan berikutnya dari Jasmine Sidoarjo. Dok, bagaimana dengan penderita DM tipe 1 yang menjalani terapi insulin? Maksudnya untuk pengaturan gulanya, dokter, bagaimana? Kadang kan bisa tinggi, normal, atau rendah. Dan apakah kekebalan tubuh itu berubah-ubah mengikuti dari gula darahnya itu, gitu dok? Ya. Pengaturan gula pada diabetes tipe 1 ini sebenarnya sedikit lebih rumit daripada tipe 2. Tapi bukan berarti tidak bisa. Penderita dengan tipe 2 kalau bisa ngatur pola hidup, makannya, olahraga rutin, menghindari rokok dan lain-lain, kadang-kadang kita bisa mengurangi obat-obatan yang diberikan. Pasien dengan 3 kali 24 unit sekian injeksinya. Kemudian karena olahraga rutin mengelilingi Masjid Akbar Surabaya, kalau jangan tahu Masjid Akbar, saya masih ketemu beliau di situ. Beliau jalan mengelilingi Masjid Akbar sekali, dan ternyata sekarang tinggal 3 kali 4. Jadi obat bisa kita kurangi. Tapi itu tipe 2. Kalau tipe 1 itu mohon maaf tidak bisa membentuk insulin. Jadi insulinnya dari luar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jangan memperberat lagi kadar gulanya. Bagaimana? Ya pola makannya ditata. Jadi tetap pola makan tetap, olahraga tetap, rokok dan lain-lain hindari, disiplin tetap. Tapi ya itu tadi, tujuannya adalah membantu insulin tadi. Kalau pada tipe 1 insulin nomor 1, pola hidup nomor 2. Tapi pada penderita dengan tipe 2, yang paling banyak, 95% diabetes tipe 2, nomor 1 adalah pola hidup, pola makan dan lain-lain, obat itu membantu. Nah berarti obat bisa lepas dong? Iya bisa, tergantung orangnya. Jadi kalau ada yang bertanya, penderita kencing manis itu obat, kalau tipe 2 ya, obatnya penyakitnya seumur hidup? Ya seumur hidup. Betul. Minum obat setiap hari, tergantung orangnya. Tergantung pasien. Bisa ngatur ya, insya Allah bisa kita kurangi. Tipe 1, ya memang pengaturan memang lebih rumit ya. Karena tapi bisa diatur dengan pemeriksaan gula darahnya tadi, pagi, 2 jam setelah makan pagi, siang malam. Nah kalau saya nggak sempat periksa 4 kali, bagaimana? Lihat pola kencingnya. Kalau kencingnya kok banyak, nah hati-hati gulanya. Apalagi kalau lihat air seninya, mohon maaf lah kok berbuih. Kalau berbuih itu 2 kemungkinan, dari protein yang tinggi atau gula. Yang tadi dok, apakah kekebalan tubuh itu berubah-berubah mengikuti? Mohon maaf. Ya, itu amat sangat bergantung. Kekebalan tubuh itu kalau ada infeksi masuk, misalnya masuk di satu tempat ya, COVID itu kan di sini tempatnya.
Masuk dia di saluran napas bagian atas. Di sini ada yang patroli sel darah putih. Sel darah putih di sini nggak cukup, kurang. Dia manggil tempat lain. Dari seluruh badan kita dipanggil. Nah, untuk supaya cepat bisa menempuh perjalanan ke lokasi infeksi tadi, maka diperlukan pembuluh darah bagus, aliran darah bagus. Nah, itu yang menurun pada penderita diabetes. Karena itu iya berkaitan. Semakin tinggi gula di atasnya normal, semakin resiko kekebalan tubuhnya turun. Karena itu kita minta antara 100 sampai 200. Kalau pada usia di atasnya 60, kita minta di antara 150 sampai 200. Oke? Mangga. Ini pertanyaan berikutnya dari Nuraini, Surabaya. Saya ingin bertanya, untuk meningkatkan sistem imun, kan salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin C, ya dok? Nah, untuk vitamin C sendiri, ini dosis yang tepat untuk penderita DM tipe 2 berapa ya dok? Karena sepengetahuan saya vitamin C bisa mengendap di ginjal. Mohon penjelasannya. Udah, gini. Vitamin C itu 500 mg cukup. Vitamin C itu dia akan dirubah menjadi asam masuk askorbat. Kemudian hasil akhir adalah oksalat. Nah, oksalat itu dia larut air. Kalau dia ketemu kalsium, dia jadi kalsium oksalat. Ada obat-obatan tertentu yang ada kalsium, ada oksalatnya. Berarti bahaya dong? Enggak, tergantung kita. Kalau misalnya oksalat saja tidak ada kalsium, dia larut air, keluar lewat kencing. Kalau ada kalsium oksalat, dia jadi batu kalsium oksalat tadi, kristal tadi. Kristal itu kalau pelan-pelan dia membentuk seperti pasir di sedimen di Sungai Bengawan Solo ya. Pelan-pelan dia mengeras jadi batu. Nah, kalau dia belum sempat mengeras, belum sempat menumpuk, kita gelontor dia keluar, ya insya Allah tidak terganggu. Tidak jadi batu, karena minumnya cukup. Karena itu kalau minum vitamin C, vitamin B dan vitamin C, kalau vitamin terutama itu dua itu karena dikeluarkan oleh ginjal, tolong minumnya yang banyak. Kalau vitamin A, D, E, dan K, dia ini larut lemak, sehingga ada batasannya. Vitamin E tadi katanya bagus untuk COVID, ya bagus. Cukupnya berapa? 200-250 sudah cukup. Oke? Jadi kalau misalnya kemudian bisa terjadi batu ginjal, ya itu tergantung kita. Yang sering saya temui adalah mereka yang pulang haji dulu, pulang umroh. Karena di sana minum vitamin C yang ada kalsiumnya, kemudian karena keringatnya banyak, urinnya sedikit. Akhirnya jadi batu ginjal. Oke, dokter. Pertanyaan berikutnya dari Dita, Surabaya. Pasien dengan diabetes dan terinfeksi COVID-19, manakah yang harus dikontrol dulu, dok? Agar pasien bisa segera negatif dari COVID. Pertanyaan yang kedua, apakah sakit flu dan nyeri telan tanpa ada gejala lain sudah bisa dikatakan harus tes rapid atau swab? Ya, kalau yang pertama, antara diabetes dengan COVID, mana yang dilakukan? Dua-duanya. Karena kalau diabetesnya nggak dikontrol, COVID-nya memberat. COVID itu satu resikonya tadi ya, kekebalan tubuh dan lain-lain, resiko komplikasi dan lain-lain. Tapi juga kalau ada infeksi apapun itu akan menyebabkan gula naik. Karena itu jangan kaget, penderita diabetes yang ada infeksi, dua-duanya ini sama-sama naik, berlomba. Infeksi memberat, gulanya naik. Gula naik, kekebalan tubuh naik lagi dia infeksinya, naik lagi. Jadi dua-duanya, infeksi diatasi, gulanya diatasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apakah sakit flu dan nyeri telan tanpa ada gejala yang lain harus sudah dilakukan tes rapid atau swab? Sebenarnya kalau kita bicara ideal, minimal kita memang periksa rapid. Tapi ingat ya, rapid itu kalau kita periksa dia baru positif setelah 7 hari. Jadi kalau misalnya naudzubillah kena sekarang, diperiksa besok rapid ya negatif. Apalagi rapidnya antibody. Ada rapid antigen, ada tapi lebih mahal dan belum masuk di Indonesia kayaknya. Belum banyak, ada sudah tapi belum banyak. Kalau swab lain, swab itu 1-2 hari dilakukan hari ketiga di sini, di swab di sini sudah ada. Karena itu kemudian di Pemkot Surabaya kan mintanya sekarang swab. Karena dengan swab itu bisa diambil. Rapid antigen sudah ada sudah ada di Roche ya. Sudah. Terima kasih diingatkan. Nah, cuman supaya tidak sampai
kena, ya gimana caranya ya supaya kita pencegahan tadi, protokol COVID yang utama. Sebenarnya penyakit ini penyakit gotong royong kok. Kalau misalnya kita bisa gotong royong, sebenarnya putus kok rantai penularannya. Cuma sayangnya manusia itu kadang-kadang sudah merasa enak, kemudian ya itulah, sudah merasa nyaman. Jadi kapan diperiksakan? Sebenarnya kalau rapid, mohon maaf kalau antibodi yang banyak itu 7 hari. Kalau rapid antigen cepat. Rapid antigen kalau bagus cepat. Swab 2 hari ketiga biasanya positif. Tapi swab itu juga 71%, 75% aja. Apalagi kalau sudah lebih dari 7 hari kadang-kadang negatif di sini. Jadi kalau misalnya pengen tahu swabnya positif kan gimana, dari bronkoalveolar lavas kita ambil. Tapi kalau dia lakukan nebulizer, kita keluarkan riaknya, resikonya gede. Karena itu kadang kita melihatnya dari pemeriksaan seperti CT scan. Kalau foto ronsen enggak kelihatan. Itulah kenapa diagnosa untuk COVID ini berkembang dengan cepat. Kalau dulu hanya dengan rapid, kemudian berkembang dengan swab. Kemudian ditemukan bahwa CT scan itu lebih bagus. Tapi kalau CT scan semua, satu radiasinya, kedua mahal. Sehingga yuk daripada kita kena, ya naudzubillah, kita cegah aja. Nggih, monggo dokter. Pertanyaan berikutnya ini dari Yusilna dari Pasuruan, dokter. Dok, untuk wanita hamil yang memiliki riwayat penderita diabetes, riwayat orang tua penderita diabetes, apakah resiko terkena diabetes juga? Bagaimana cara mengontrol agar tidak terkena diabetes gestasional? Mengingat wanita hamil kan memang banyak asupan makan kan, Dok, gitu. Jadi untuk mencegahnya seperti apa, Dok? Ya, yang saya ini bukan pengalaman pribadi, saya belum pernah hamil ya, mohon maaf. Jadi kalau lu ya suara belum pernah saya. Kalau bagaimana caranya? Seorang anak kalau ibunya salah satu dari orang tua, bukan ibu ternyata. Bukan ibu saja, dulu kan ada bilang kalau ibunya positif kemungkinan 50%, ternyata enggak. Dari statistik, ternyata kalau satu dari dua orang tuanya, entah bapak entah ibunya itu diabetes, maka anak ini resikonya 14%. Kalau misalnya dua-duanya positif diabetes, maka anak ini resiko 50%. Apakah mesti akan keluar? Belum tentu. Belum tentu. Kalau mengatur pola hidupnya bagus, gulanya bisa teratur. Kalau enggak bagus akan naik. Nah, sekarang orang dengan hamil secara normal gula itu memang akan dinaikkan oleh si bayi. Karena bayi itu berusaha gulanya naik, gula tinggi supaya nutrisi dia cukup. Tapi kalau nutrisinya berlebihan, bayinya juga akan mengalami sugar baby syndrome atau jadi gede di atas 4 kilo. Dan kalau seorang lahir dengan berat badan lahir di atas 4 kilo, resiko terjadinya diabetes lebih gede. Monggo kalau jenengan pernah, berat saya dulu 4,2 kilo, hati-hati. Kemudian bagaimana supaya tidak keluar? Kalau dari protokol dari kandungan, biasanya pada trimester ketiga itu mulai diperiksa. Tapi monggo jenengan kalau misalnya ada wanita yang hamil, tapi ada riwayat kencing manis, ini yang sulit. Kalau misalnya untuk dilihat dari urin saja, urin penderita kencing manis akan sering, penderita hamil akan sering kencing karena penekanan dari rahim sehingga kandung kemihnya lebih kecil. Tapi khasnya adalah kencingnya sering tapi sedikit-sedikit. Nah, orang kencing manis, kencingnya banyak dan sering. Kemudian kalau misalnya ternyata positif, sampai sejauh ini, yang lebih aman untuk pada penderita kencing manis pada waktu wanita hamil, kalau obat tuh hanya insulin dulu, insulin. Supaya tidak sampai ke sana, bagaimana? Ngatur pola makan, kemudian exercise tiap pagi. Nggak usah angkat besi, cukup jalan kaki aja, karena jalan kaki juga bisa memperbaiki aliran darah di rahim. Kemudian kalau misalnya makannya bagaimana? Banyakin aja sayur, banyakin buah. Itu jangan buah durian. Berarti nyemilnya lebih banyak buah gitu aja, Dok, ya? Iya, tapi buahnya jangan durian. Durian buat saya aja enggak apa-apa. Ini Dok, berikutnya ini dari Rudi, Surabaya. Mungkin ini sedikit lebih ke konsultasi sih, Dok.
Jadi Pak Rudi ini usia 50 tahun dengan DM tipe 2. Selama ini sudah menjaga makan, membatasi nasi, untuk sementara nasi merah atau ubi ungu, dokter. Kemudian peningkatan HbA1c dari 6,2 menjadi 6,3. Gula darah puasa 130 114. Untuk kondisi yang seperti ini, apakah boleh untuk mengkonsumsi minuman seperti rebusan jahe, kunyit, serai, kayu manis gitu, dok? Saya jawabnya gini aja Pak Rudi. Nyen sewu, penderita kencing manis itu gula puasa 2 jam pp. Gula puasa itu sebenarnya seperti kalau kita ada rumah panggung ya, itu ada pondasinya. Nah, kalau pondasinya ketinggian, maka yang di atas, tiangnya rumah ini juga ikut naik. HbA1c 6,2 jadi 6,3, sebenarnya relatif bagus. Tapi kalau gula darah puasanya naik, maka yang terjadi bukan dari pola makannya saja, tapi yang terjadi dari aktivitasnya. Ngapunten, mohon jenengan diatur aktivitasnya, karena untuk menurunkan gula darah puasa ini, itu bukan dari asupan makanan saja, tapi dari pola hidupnya juga. Ngapunten, monggo olahraga pagi sore 30 menit tiap hari. Memang dimintanya begitu ya Pak. Dimintanya itu minimal kalau kita yang tidak kena diabetes itu 7 kali 30 menit tiap minggu. Tiap hari. Oke. Kalau sudah 3 bulan sekali jenengan cek lagi HbA1c-nya. Monggo, kalau gula darah yang naik gula darah puasa itu rata-rata penyebabnya karena aktivitas atau dari body mass index. Jadi mohon maaf berat badan dan tinggi badan. Kalau berat badannya terlalu berlebihan juga resiko. Yang ketiga, mohon maaf, ada lemak adipose, lemak di perut. Lemak kalau di perut, yang katanya mahkota laki-laki, itu sebenarnya kalau misalnya terlalu banyak, dia mengganggu fungsi insulin dari dalam badan. Nanti kalau sudah, monggo, kalau jenengan usia di atasnya 45 tahun, untuk pria dan wanita, ukur sendiri. Tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau pada wanita masih belum menopause, 80 cm. Loh, kok saya berlebih? Nah, itu dia. Mengurangnya bagaimana? Sedot lemak? Tidak. Olahraga biasa. Udah, itu aja. Nggih, monggo dokter. Iya, dokter. Pertanyaan terakhir mungkin ini, dok ya. Banyak sekali pertanyaannya. Yang terakhir dari Ranti, Surabaya. Izin bertanya, dokter. Yang pertama, bagi penderita DM setelah makan malam, tunggu 2 jam baru tidur. Aktivitas apa yang disarankan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan berat badan pada penderita diabetes, pada penderita DM yang sangat kurus? Kemudian yang ketiga, gejala awal apa yang sering muncul pada pasien DM yang terkena COVID? Terima kasih, dokter. Gejala awal hampir sama seperti penyakit lain. Seperti orang penderita COVID yang, ini mohon maaf tadi ada yang mau masuk, jadi saya pakai masker. Gejala sama, hanya saja komplikasinya lebih banyak. Itu aja, jadi nggak ada bedanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan berat badan? Untuk lihat berat badan, monggo nanti kita hitung-hitungan sedikit ya. Tinggi badan jenengan berapa? Misalnya, tinggi badan ada 168. Ambil angka 68-nya. 68 itu diambil 10%-nya, jadi 6,8. 68 itu kurangi 6,8, jadi 61,2, itu berat yang minimal. Yang maksimal 68 tambah 6,2, jadi 74,2. Kalau misalnya berat badan di bawah itu pada penderita kencing manis, kenapa kok terjadi begini? Kok terjadi penurunan berat badan? Karena selnya tadi, sel badan kita, mestinya karbohidrat itu kan masuk dulu. Masuk ke dalam sel, dipecah jadi karbohidrat. Nah, sekarang kalau misalnya karbohidrat ini tidak bisa dipecah, akibatnya gulanya di luarnya sel kan tinggi. Tapi dia nggak bisa dipecah. Karena gulanya tidak bisa dipecah, badan tetap butuh bahan bakar, maka diambillah dulu lemak. Lemak yang diambil tadi dari bawah kulit. Karena itu penderita kencing manis kadang-kadang kalau misalnya datang dengan berbangga, saya bisa berat badan turun.
Makasih, bagus. Gula darahnya lah kok naik jadi 400. Wah ya enggak bagus Pak, ini berarti fasenya Bapak ini masuk yang dekompensasi. Jadi maaf, kencing manisnya nggak teratur. Jadi bagaimana cara menaikkan berat badan pada penderita kencing manis? Satu, pastikan dulu bahwa itu bukan masuk dekompensata. Dekompensata berarti gula darahnya tidak stabil. Kalau gula darahnya stabil, dilihat dari gula darah pagi 2 jam PP dan HbA1c, kalau tiga-tiganya sudah stabil, tetap kurus. Bagaimana naikannya? Kita atur sedikit kenaikan karbohidrat dan protein, bukan lemak. Karbohidrat naik, jadi 60, jadi 62%. Nah ini nanti peranan ahli gizi. Karena apa? Nanti ngatur. Yang boleh itu di ini, makanya ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau zaman dulu, kalau mau makan itu diatur dulu. Ini bolehnya 200 gram, ini sekian. Jadi saya masih ingat ibu saya dulu kalau mau makan itu nimbang. Lama-lama timbangannya masuk di lemari, nggak keluar lagi. Sehingga akhirnya dipakailah cara yang biasa. Cara dengan menggunakan yang mudah ini tadi. Yang bisa dibawa kemana, kalau misalnya makan dan lain-lain, saya pernah ada prasmanan, saya lihat ada mereka yang ngukur dengan ini, waduh alhamdulillah sudah mulai menyebar. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan misalnya pada penderita kencing manis setelah makan malam, kemudian nunggu 2 jam. Benar aktivitas biasa. Ya, Dok. Kalau mau membantu menurunkan gula darah yang berlebihan, 30 menit setelah makan malam, monggo kalau aktivitas ringan. Ada yang mau jalan kaki di rumah dari depan ke belakang, silahkan. Ada yang pakai barbel yang 1 kilo, 1 kilo itu kecil sekali loh, enteng. Monggo. Ada yang lebih nyaman karena merasa makannya tidak banyak waktu malam, hanya duduk melihat TV, silahkan. Tapi jangan lihat sinetron atau yang buat pusing-pusing ya, nanti tambah stres. Kemudian ada juga caranya, ini yang satu lagi, saya minta waktu dikit. Ya. Udah keluar, ya oke, boleh saya pakai. Maaf tadi ada housekeeping. Nah, kalau kita lihat pola makan mereka yang di luar negeri, saya juga belum pernah ke Amerika, Eropa, saya belum pernah. Tapi kalau saya lihat cara pola makan mereka itu menarik. Waktu pagi, makan itu roti, susu, kemudian pakai waffle, pakai macam-macam karbo. Kopi pagi. Siang, karbohidratnya jadi setengah, proteinnya jadi setengah. Malam, karbohidratnya sedikit sekali, yang banyak adalah proteinnya. Karena itu kalau di luar negeri itu sebenarnya paling banyak itu saya baca di internet, ya saya tidak belum sana. Paling banyak itu adalah kalau makan steak itu malam. Kemudian kalau kopi, sebenarnya kopi itu paling bagus minumnya itu pagi, bukan malam. Jadi kalau warung kopi di Indonesia malam, kadang-kadang nyun sewu saja garuk-garuk kepala. Kopi ada manfaatnya, ada. Jadi lemak bawah kulit kita ini, dia akan dilepaskan, kemudian dilepaskan ke, kalau kita minum kopi, kafein itu menyebabkan lemak dilepas sehingga menjadi energi yang siap pakai. Jadi kalau minum kopi pagi hari, minum kopi malam hari, ya hidup adalah pilihan. Nah kalau minum kopi, naikkan gula, ya. Karena itu orang kencing manis, nyun sewu, saya dengan sangat minta, ya jangan minum kopi. Kalaupun minum kopi terpaksa minumlah yang decaf, yang nggak ada kafeinnya. Dan mereka kalau misalnya minum kopi, karena itu penderita kencing manis apapun juga kita sarankan sering cek gula. Sering periksa gulanya sendiri. Kalau misalnya nggak punya, lihat kencingnya. Kencingnya misalnya banyak dan sering, oh berarti ini hati-hati. Kalau kencingnya banyak dan sering, ini berarti kemungkinannya karena gula saya tinggi. Kalau kemudian kencingnya berbuih itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau banyak ya, kalau cairannya, kalau urinnya banyak. Kalau sedikit bisa berbuih. Tapi kalau enggak, 2 kemungkinan. Protein yang mestinya enggak boleh ada dalam urin, protein itu enggak boleh dalam urin. Kalau ada berarti something wrong. Kedua, kalau itu adalah gula. Nama diabetes mellitus sebenarnya kan dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang berarti honeybee. Jadi kencing yang madu. Kencingnya manis. Ini jadi kencing manis. Gitu. Monggo Dr. Randy.
Iya dokter, karena terbatasnya waktu ya dok, ini sudah tadi pertanyaan yang terakhir, tapi masih banyak sebenarnya pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Terima kasih dokter untuk Nggih. pemaparannya hari ini. Mungkin sedikit dok, take home message buat para peserta. Gini aja, titik message-nya bukan hanya buat peserta, buat saya juga pribadi dan semuanya. Satu, pertahanan kita itu adalah sebelum masuk badan dan setelah masuk ke badan. Sebelum masuk ke badan, kita atasi dengan apa? Protokol COVID. Kalau dilala sudah masuk ke badan, bagaimana caranya? Berarti kekebalan tubuhnya harus bagus. Nah, kalau misalnya belum kena, bagaimana caranya? Kekebalan tubuhnya dinaikkan bagaimana caranya? Satu, pola hidup, pola makan. Dua, hati-hati dengan obat. Tiga, ini terbukti nih, olahraga. Memang kita minta supaya olahraga rutin. Kemudian vitamin D, oh saya belum masukkan ya. Vitamin D itu bagus memang, benar. Dan vitamin D itu pematangannya, yang kita konsumsi itu vitamin D yang belum matang. Supaya matang, supaya dia bisa digunakan oleh badan kita untuk imunitas dan lain-lain, dia harus kena sinar ultraviolet. Ultravioletnya tidak perlu yang gelombangnya C, tidak perlu gelombangnya B, cukup A. Jadi sudah di bawah jam 7 dan di atas jam 4. Itu insya Allah sudah cukup. Setengah jam cukup. Saya sekarang senang lihat di komplek banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang jalan keliling. Bagus. Monggo, itu aja. Jadi pertahanan kita ini sebenarnya dua itu tadi, dan vitamin C, vitamin E boleh silakan. Dan penyakit ini adalah penyakit gotong royong. Kalau 100 orang, misalnya 99 orang itu protokol COVID-nya bagus, satu orang enggak, sama aja 100 orang itu beresiko semua. Nggih, matur nuwun. Ya. Baik dokter, jika masih ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter Heru, bisa datang ke Poli Rumah Sakit Husada Utama. Praktek setiap hari ya dok ya, Senin sampai Sabtu Kecuali ya dok? Minggu. Kecuali Minggu. Oke dokter. Ya. Terima kasih dokter. Nggih, monggo nuwun. Nggih, assalamualaikum, mohon maaf kalau salah. Waalaikumsalam. Ya. Untuk berikutnya ini pengumuman untuk ini ya, bisa dicek di chat. Untuk peserta yang mendapatkan alat aku cek dari PT Rose, yang pertama Bapak Edi dari Jakarta, kemudian Ko Surabaya, Ahmad Surabaya, Rozan, dan Dita dari Surabaya. Kemudian untuk yang bingkisan dari Rumah Sakit Husada Utama, peserta atas nama Yasmin Sidoarjo, Bapak Rudi Surabaya, Yuslina Pasuruan, Ranti Surabaya, dan Nuraini Surabaya. Pemenang nanti akan dihubungi dari pihak Rumah Sakit Husada Utama dari nomor HP yang tadi tertera di chat. Kemudian untuk terakhir mungkin bisa diaktifkan videonya biar kita bisa foto, sesi foto bersama untuk para peserta seluruhnya. Nuhun sewu dokter Ranti, karena ini bentuknya webinar jadi mungkin nggak semuanya bisa nggak bisa kelihatan. ya? Oh gitu. Okay. Untuk informasi, alat aku cek ini